Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran TI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama adalah Elanda Putra dan yang kedua Alfani Gusvita dan yang ketiga Egrin Sofin Ruzana dan yang terakhir Anissa Kairanti. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ranah sikap. Yang pertama pengertian penilaian ranah sikap dan yang kedua tingkatan penilaian ranah sikap dan yang ketiga kata kerja operasional dan yang terakhir jenis-jenis penilaian ranah sikap. Baiklah langsung saja ke pembahasan akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Selamat pagi dan selamat siang kepada dulur dan kawan-kawan. Di sini saya Elanda Putra ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2. Yaitu yang pertama, penilaian ranah sikap. Hakikat pembelajaran afektif atau pembelajaran sikap. Yang pertama, hasil belajar menurut Bloom 1976 mencakup ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Yang kedua, Anderson 1981 berpendapat bahwa karakteristik manusia meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Yang ketiga, tipikal berpikir berkaitan dengan kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Erlan, yaitu tingkatan penilaian ranah sikap. Di sini tingkatan penilaian ranah sikap terbagi 5, yaitu 1 tingkatan menerima. Di sini peserta didik yang memiliki keinginan memperhatikan satu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan responding atau menanggapi. Di sini tingkatan ini partisipasi peserta didik hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada memperoleh respon, berkeinginan berespon, atau kepuasan dalam memberi respon. Yang ketiga, tingkatan evaluing atau menilai. Di sini tingkatan ini melibatkan penentuan menilaian keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat dan komitmen, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan sampai pada tingkatan yang diinginkan. Yang keempat, tingkatan organisasi. Di sini hasil pembelajaran tingkat ini berupa konseptualisasi nilai, tingkat nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang kelima, tingkatan karakterisasi. Di sini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu terbentuknya gaya hidup yang berkaitan pada pribadi, emosi, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Egrin Sofin Ruzana akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu kata kerja operasional ranah sikap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKO atau kata kerja operasional ranah sikap yaitu klasifikasi bidang ilmu kaidah dan prinsip yang termasuk pengklasifikasian objek. KKO di JTK Kemendikbud adalah kata kerja yang dirilis pada tahun 2018. KKO ini digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. KKO sering dicari oleh kalangan pendidik sejak diberlakukannya kurikulum 2013. Sayangnya, hingga pertengahan 2018, para pendidik sangat kesulitan menemukan KKO yang sesuai dengan maksud kurikulum 2013. Tentunya hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para instruktur nasional, provinsi, dan kota. Tetapi dengan adanya KKO ini,
sangat membantu para pendidik melakukan analisis-analisis yang diperlukan untuk implementasi kurikulum 2013. Kata kerja operasional Ditjen GTK Kemendikbud ini diperlukan untuk memahami kompetensi dasar, melakukan analisis dan pengembangan tujuan pelajaran. Yang kedua, analisis dan pengembangan kisi soal evaluasi. Dan dengan menggunakan KKO ini, para pendidik mempunyai dasar dan referensi yang sama untuk memahami proses pembelajaran sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti yang tercantum dalam kompetensi inti dan dasar. KKO menjadi salah satu alat utama pendidik dalam proses perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 untuk mencapai pembelajaran berorientasi higher order thinking skill. Dan yang terakhir, taksonomi atau KKO merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan dan memiliki kualitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek taksonomi yang terkandung kata kerja yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. KKO ini diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan EPS. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Khairanti dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kelompok kami tentang jenis ranah sikap. Yang pertama, karakter. Karakter adalah tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan yang diyakini sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bertindak. Yang kedua, sikap. Sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon positif ataupun negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Yang kedua, minat. Yang ketiga, minat. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Yang keempat, persepsi. Persepsi adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, dan meraba di sekitar kita. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.